Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat aulia di zamannya, ketika mulai beliau ada, malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibentuk adalah sebagai penerus perjuangan Wali Songo Indonesia yang mendakwahkan Islam di tanah Nusantara, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat santri kampung yang dirahmati Allah, semoga senantiasa sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, disembuhkan siapapun yang sakit di antara teman-teman sekalian. Teman-teman yang kami banggakan, kali ini kami ingin menampilkan beberapa cuplikan video ceramah-ceramah para habaib yang sering kita dengar, ya, mungkin karomah kakek-kakek beliau, selain yang mungkin tenar, yaitu Syekh Fakih Muqaddam yang terkenal dengan Isra Mi'rajnya atau Mi'rajnya sampai 70 kali dalam sehari. Ada lagi yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim yang masa hidupnya dimulai tahun 13 Jumadil Akhir tahun 919 Hijriah sampai 992 Hijriah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini juga banyak yang diceritakan karomah-karomahnya oleh para habaib, ya, atau oknum atau siapa, yang jelas mereka adalah habib yang bergelar habib, ya, menceritakan karomah-karomah beliau yang kalau kita rasakan, kita dengar, itu melebihi mukjizat para nabi. Mukjizat para nabi. Yaitu kita mungkin pernah dengar disampaikan oleh Habib Mudhor, ya, Habib Mudhor yang mengatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim ini kalau beliau tidak malu, yang dikatakan bisa memadamkan api neraka. Ini kan melebihi mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Nabi saja untuk mengeluarkan umatnya itu tidak memadamkan api neraka, yaitu Nabi dengan cara bersujud. Ketika ada umatnya yang masih dalam neraka, Nabi bersujud. Malaikat saja, ketika Nabi meminta malaikat untuk mengambil umatnya ketika di neraka, itu malaikat Malik, penjaga neraka, tidak berani, tidak mau. Malaikat Malik hanya menunggu perintah Allah. Ketika dapat perintah Allah, baru diambillah umat Nabi Muhammad SAW. Itu pun setelah kanjeng Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta umatnya dikeluarkan. Mari kita simak. Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Artinya, Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka Jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Itulah Syekh Abu Bakar bin Salim, ya. Dan masih banyak lagi. Dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim itu derajatnya, makamnya melebihi derajat
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Magomnya Syekh Abdul Qadir Jalani seperti bintang kejora. Ada dua magom yang seperti bulan dibelah dua. Ada dua magom, dua kedudukan aulia seperti bulan dibelah dua. Yang sebelah itu magomnya Syekh Abi Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim deh. Yang sebelah lagi itu magomnya seorang perempuan dari Jamalul Lail. Kalau nggak salah namanya Syarifah Hababah Alawiyah Jamalul Lail. Itu sebelah magomnya bisa sama kayak Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, waduh, ini magom sama-sama kayak saya. Artinya lebih besar dari magom Syekh Abdul Qadir Jilani. Artinya lebih besar dari magom Syekh Abdul Qadir Jilani. Dicari itu perempuan, dinikahin sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya magom itu perempuan diambil sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Dikatakan kal badrut tamam. Magom Syekh Abu Bakar bin Salim dikala itu seperti bulan purnama sempurna. Dikatakan makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah bagaikan bintang kejora, tapi makomnya Syekh Abu Bakar bin Salim adalah separuh bulan purnama. Dan bahkan sempurna setelah menikahi Hababah tadi, Hubabah Fatimah tadi, yang mempunyai makom separuh bulan purnama. Luar biasa. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Kata gurunya apa? Biarkan Abu Bakar, biarkan. Tidak usah dimarahin, tidak usah kamu tegur. Sayakun lahu sya'nun adzim. Nanti dia akan menjadi orang besar, katanya. Nanti ketika dia sudah digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya dia akan mujahadah luar biasa. Terbukti apa yang dikatakan gurunya. Ya, Al-Habib Ahmad Bajahdab telah melihat bahwa beliau ini dari kecil bukan orang biasa. Bahkan pernah suatu hari diceritakan ada seorang ulama dengan rombongannya. Ya, mereka ingin berziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam. Kalau dari kota-kota lain, kalau mereka mau ziarah ke makam Nabi Hud, pasti lewat Tarim. Ya, Abu Bakar bin Salim lahirnya di Tarim. Sehingga ada rombongan ulama dari kota lain, mereka ingin berziarah ke makam Nabi Allah Hud. Sebelum ziarah ke makam Nabi Allah Hud, mereka ziarah ke Zambal, ziarah dulu ke wali-wali, ke ulama-ulama yang ada di Tarim. Sampailah mereka berziarah ke Al-Habib Ahmad bin Alwi Bajahdab tadi. Itu salah satu gurunya. Ditanya sama Habib Ahmad, kalian rombongan mau kemana? Oh ini Bib, kami kebenaran pengen ziarah ke Nabi Allah Hud, ziarah ke makam Nabi Hud. Karena kami lewat kota ini, kami mampir dulu ke rumah kamu. Kata Habibnya, kamu kalau mau ziarah ke Nabi Hud, zaman sekarang musim begal katanya. Zaman dulu banyak perampok. Kata Habibnya, kalau kamu mau berziarah ke makam Nabi Allah Hud, karena kalau makam Nabi Hud itu kan dari Tarim, kalau berjalan kita sekarang aja naik bis bisa 2-3 jam. Apalagi orang dulu naik onta, naik keledai berhari-hari bisa. Kata beliau, di jalan nggak aman. Kalau kalian paksa berangkat, kalian pasti akan dirampok tengah jalan. Terus bingung rombongan ini, sudah jauh-jauh, sudah setengah jalan, masa mau balik lagi? Maka mereka konsultasi, gimana biar kami bisa sampai, katanya. Kata Habib Ahmad bin Alwi Bajahdab, kalau kalian mau sampai dengan selamat, pulang dengan selamat, bawa anak kecil ini, gitu. Siapa anak kecil itu? Syekh Abu Bakar bin Salim. Masih kecil, bayangin. Ini yang mau ziarah ke Nabi Hud, wali juga. Tapi kata Habibnya, kalian gak bakal selamat kalau kecuali kamu bawa anak kecil ini. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim, masih kecil, dibawa, subhanallah, pulang pergi selamat. Ya, rombongan perampok tidak berani merampok ketika melihat daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi luar biasa, masih kecil itu sudah nampak karamah. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu arda, kakek daripada segenap para habaib, keturunan Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jimdan, kami keturunan beliau.
Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Anda tahu, ketika pertama beliau mengaji kepada gurunya, ketika beliau datang ke rumah gurunya, apa yang dilakukan gurunya? Gurunya tidak membuka pintu selama 3 hari 3 malam. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim mengapa? Nunggu di depan pintu gurunya selama 3 hari 3 malam, ibadah di depan rumah gurunya sampai gurunya buka pintu. Diuji oleh gurunya 3 hari 3 malam, datang ke rumah guru pengen ngaji, nggak dibukain pintu 3 hari 3 malam. Mungkin kalau orang zaman sekarang gurunya sudah dibacok, mungkin saudara. Mungkin gurunya sudah dikatain, ini guru apa ini? Murid datang bukan dibukain pintu. Makanya sekarang jarang ada wali. Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang wali bin auliyaillah besar luar biasa, menanti di depan pintu gurunya 3 hari 3 malam, tidak beranjak sehingga sholat 5 waktu di depan pintu gurunya, sehingga gurunya buka pintu. Gurunya tahu ada dia. Setelah 3 hari 3 malam dibuka pintunya dan dikatakan, wahai Abu Bakar bin Salim, kamu pulang ke rumah, kamu telah lulus, kamu akan menjadi rajanya para aulia satu waktu. Zarona, siapa orang yang ziarah kepada aku? Au sami'a bidzikrina fi majlisin, atau mendengarkan kisahku atau ceritaku di sebuah majelis. Au nadarana, atau memandang aku. Au nadarana nadirana, atau pernah memandang orang yang memandang aku. Fa ana dhaminuhu gadan bil jannah, maka nantinya aku yang akan jamin sukses. Maka nantinya aku yang akan jamin sukses. Maka nantinya aku yang akan jamin sukses. Demikian saudaraku, teman-teman sekalian, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan mengenai kebenaran cerita-cerita karomah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Ini hanya beberapa yang bisa kami tampilkan. Ya, wallahu alam bishawab, wallahu alam bishawab, wallahu alam bishawab. Namun tidak seolah-olah ya karomah-karomah ini melebihi mukjizat Nabi, mukjizat para nabi. Ini kan bisa menggagalkan takdir, bisa menghidupkan orang mati. Yang paling luar biasa adalah bisa menjamin seseorang masuk surga. Bisa menjamin seseorang masuk surga. Gitu. Masya Allah. Wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.